Informasi lain, pemirsa, Kejaksaan Agung memindahkan penahanan ketiga hakim kasus Ronald Tanur dari Surabaya ke Jakarta. Ketiganya dipindahkan untuk memudahkan penyidikan kasus, bahkan penahanan ketiganya dipisah di 3 tempat yang berbeda. Mendadak 3 hakim kasus Ronald Tanur dibawa dari Rutan Kelas 1 Surabaya cabang Kejati Jatim. Ternyata satu demi satu dibawa ke Jakarta, dipindahkan lokasi penahanannya. Hari ini, tadi mulai jam 8 sampai dengan jam 11 dengan penerbangan yang berbeda, tim penyidik dari Kejaksaan Agung telah membawa pergi ke 3 hakim dengan masing-masing setiap penerbangan berbeda aja 3 penerbangan. Dikawal sesuai SOP dan juga oleh aparat keamanan dari TNI. Jadi kenapa harus dibawa ke Kejaksaan Agung? Karena ketiga orang tersebut mendapat surat panggilan sebagai saksi dalam perkara ZR dan perkara RS. Hakim Heru Hanindyo tiba Selasa pagi dan langsung diperiksa di Kejaksaan Agung Jakarta. Uniknya, ketiga hakim dipindahkan ke Jakarta dan ditahan di 3 tempat berbeda. Heru Hanindyo ditahan di Rutan KPK, Erentuah Damanik di Rutan Kelas 1 Cipinang, sementara Mangapul ditahan di Rutan Negara Salemba cabang Kejaksaan Agung. Jadi untuk HK ditahan di KPK, Rutan KPK, untuk ED ditahan di Rutan Cipinang, dan untuk M ditahan di Kejaksaan Agung. Nah, ketiga hakim tersebut dipindahkan oleh karena penyidik akan melakukan pemeriksaan secara maraton yang bersangkutan kepada tersangka lain. Dalam pengungkapan kasus ini, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai hampir 20 miliar rupiah dari tangan ketiga hakim dan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Dari Hakim Erentuah Damanik, penyidik menyita barang bukti di 2 lokasi berbeda, sebuah apartemen di Surabaya dan rumah di Semarang. Dari Hakim Heru Hanindyo, penyidik menyita uang tunai dari sebuah apartemen di kawasan Ketintang, Surabaya. Sementara dari penggeledahan apartemen Hakim Mangapul di Gunawangsa, Surabaya, ditemukan uang tunai pecahan rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Kasus dugaan suap dan gratifikasi ini bermuara pada seorang mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Richard. Pengacara Ronald Tanur menghubungi Zarof Richard untuk mengatur susunan majelis hakim dan memuluskan kasasi. Yasmin Atania, Dipo Andi Muharam melaporkan. Pemirsa, terpidana Gregorius Ronald Tanur diperiksa sebagai saksi dugaan suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Ayah dan ibu kandung Ronald Tanur juga diperiksa terkait suap 3 hakim PN Surabaya. Tim Kejaksaan Agung kembali memeriksa terpidana Ronald Tanur terkait kasus dugaan penyuapan 3 hakim PN Surabaya. Ronald Tanur awalnya divonis bebas oleh 3 hakim atas penganiayaan yang menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti. Rekan kita penyidik dari Kejaksaan Agung, kegiatan berjalan baik, lancar, dilaksanakan di aula Gedung Teknis Rutan Kelas 1 Surabaya. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kemarin juga memeriksa Edward Tanur, ayah Ronald Tanur. Didampingi tim kuasa hukum, Edward Tanur hanya diam dan langsung masuk ke dalam lift kejaksaan. Menurut kuasa hukum, kedatangan Edward untuk menjenguk Meriska Wijaya, istrinya. Sebelumnya, Meriska Wijaya, ibu Ronald Tanur, digelandang ke sel tahanan Kejati, Jawa Timur. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa 5 jam atas dugaan suap terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait vonis bebas putranya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi kenegaraan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pagi tadi. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong tiba di Istana Merdeka, Jakarta disambut anak-anak berpakaian adat Nusantara dan jajar kehormatan pasukan upacara penyambutan tamu negara. Keluar dari kendaraan, PM Lawrence langsung disambut Presiden Prabowo. Setelah mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara dan juga dentuman meriam, upacara penyambutan dilanjutkan dengan inspeksi pasukan kehormatan dan pengenalan delegasi kedua negara. Dari Indonesia, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.